Ya, materi ibu kan tentang manajemen pembibitan sapi potong ya. Udah 16 ya. Ini jam berapa nih? Udah lebih 5 menit. Oke, kita mulai aja. Ini adalah materi yang terakhir dari ibu. Pernah yang materi tentang manajemen, berarti eh, lebih banyak ke ini ya, ke dunia peternakan sebenarnya ini. Kalau yang kemarin dosen-dosennya kan sudah memberikan tentang pemuliaan dari genetik, kemudian reproduksinya, breedingnya dari baik itu di sapi maupun di unggas gitu ya, dan teknologinya, kemudian sekarang adalah manajemennya. Tidak terlalu banyak ya materi tentang manajemen, jadi Bu memberikan juga singkat saja, walaupun sebenarnya banyak sih, tapi bukan singkat saja. Jadi pengertian apa sih manajemen itu? Jadi, mananya manajemen berarti bagaimana kita memelihara suatu ternak itu agar bisa menghasilkan anak atau pedet ya. Banyak aspek yang dilihat kalau kita ngomong manajemen, mulai dari recordingnya, pendataannya, kemudian kandangnya, kemudian aspek uh, kebersihannya, kemudian kesehatannya, kemudian pembibitannya dalam hal ini adalah aspek reproduksinya, dan teknologi, baik dari teknologi reproduksi maupun teknologi pakan. Jadi banyak sekali kalau kita ngomong tentang manajemen membuat bibit sapi potong. Kenapa pada sapi potong tidak sapi perah dibahas? Karena di di Bali itu sapi Bali memang sapi potong gitu. Kalaupun nanti materi sapi perah mungkin itu bisa dipelajari yang ada ambil elektif ya pada sapi perah. Jadi kita hanya sampai di sapi potong aja yang dipelajari. Nah ini ya, jadi faktor-faktor dalam pembibitan sapi potong, mulai dari bibit. Kalau ngomong tentang bibit, tentang pemuliaan itu kemarin juga sudah diinfokan sama Bu Warma, kemudian Propco. Jadi itu tidak membahas ini lagi ya tentang pembibitan, tentang bibit. Adik-adik sudah tahu berapa lama sih birahi, kemudian panjang siklus itu berapa lama, itu Ibu tidak bahas lagi karena sudah masuk di materinya Pak Prof. Oke, kemudian reproduksi ini juga sudah ya dibahas. Sebenarnya materinya Ibu tentang manajemen itu adalah rangkuman dari semua dosen-dosen yang sudah memberikan kemarin-kemarin. Hanya Ibu memberikan sedikit tentang pakan dan record atau pendataan ternak ya. Nah, manajemen pemeliharaan yang kedua adalah manajemen pemeliharaan. Pemeliharaan itu yang harus penting di awal adalah bagaimana membuat record data-data pada sapi itu jelas gitu. Karena kalau kita mau melakukan pembibitan, membuat bibit ya, bibit unggul pada sapi, tentu data itu harus lengkap, mulai dari sumber bibitnya dari mana, kemudian kapan masuknya, kemudian setelah masuknya itu di kandang yang mana, kemudian
sejarah perkawinannya atau bibit ini berasal dari induk yang mana dan kawin IB itu kawin alam dan dengan kalau IB itu dengan stru yang nomor berapa. Itu juga penting, dan asal stru itu juga berasal dari mana. Karena kan kalau di Indonesia itu ada beberapa sumber stru selain dari di Baturiti ya. Stru itu apa namanya? eh, apa namanya? Itu stru itu adalah kandungannya ada semen yang akan diaplikasikan lewat GAN inseminator. Nah, proses uh, pembuatan stru ini selain hanya di Baturiti juga ada di Singosari ya di Jawa. Jadi itu juga harus kita tahu sumber stru ini dari mana. Kemudian jenis kelamin itu udah pasti ya. Apakah yang jenis kelamin memang full hanya ada betina saja dalam pembibitan itu, dalam kandang itu apakah memang akan ada jantan. Biasanya kalau ada jantan itu sih dipisah ya, jantan itu hanya sebagai pemancing apakah sapi betina ini birahi, karena pada beberapa kasus kan sapi Bali itu mengalami banyak kasus silent hit ya, sehingga kehadiran jantan itu biasanya hanya mendeteksi apakah sapi betina ini dalam kondisi birahi atau tidak. Kemudian bunting. Nah, ini perkawinan ini tentu awalnya dari inseminasi, kemudian bunting atau tidakkah ini, serta permasalahan selama kebuntingan, ataupun tentang vaksinasi kah sudah pernah divaksin, dan otomatis vaksin itu juga harus direkod mengenai kapan, tanggal berapa divaksin. Dan nanti pun kalau sapi itu sudah akan diakhir, itu pun juga harus dicatat tanggal berapa diakhir, karena nanti kalau sudah diakhir tentu akan ada sapi-sapi yang akan mulai di regenerasi gitu, dimasukkan untuk beberapa kandang. Nah, ini Ibu milik beberapa apa namanya sistem pendataan rekod sapi ya, yang akan nanti Ibu terapkan di beberapa peternakan di Indonesia. Jadi Ibu tidak menjelaskan apa itu program ini. Yang jelas program ini adalah salah satu yang Ibu sampaikan tadi, merekod data-data ternak yang ada di suatu peternakan. Nah, selain recording data, kemudian pengaturan perkawinan. Kembali kalau ngomong masalah reproduksi, jadi adik-adik pasti sudah paham banyak bagaimana tanda-tanda sapi yang birahi. Sapi birahi ini, walaupun secara teori seperti ini adik ya, secara teori akan terlihat seperti ini, namun kenyataannya nanti kalau kalian sudah di lapangan, terutama khusus pada sapi Bali, agak sulit kita bisa melihat seperti ini. Sehingga biasanya kalau Ibu melakukan penelitian bersama mahasiswa melihat sapi yang birahi, itu Ibu suruh mereka datang di sekitar jam 9 atau jam 10 pagi. Biasanya di jam-jam segitulah sapi itu akan menunjukkan tanda-tanda kalau memang dia benar birahi, itu akan keluar leleran lebih banyak. Kemudian di sore hari biasanya jam 6 sore gitu. Itu beberapa pengalaman Ibu kalau mau melakukan penelitian untuk mengecek birahi pada sapi. Dan kalaupun telat kita mengecek karena kesorean atau terlalu malam, itu kita bisa melihat, atau kita yang paling penting adalah melakukan palpasi rektal pada sapi Bali. Itu biasanya kalau kita rektal itu kan banyak sekali keluar tanda-tanda birahi. Kalau tidak dilakukan palpasi ya tanda-tanda birahi seperti kebengkakan itu biasanya tidak begitu jelas terlihat secara klinis, tampak dari luar tidak akan jelas karena semua akan sama gitu kalau sapi lagi birahi. Kalaupun dibilang sapi gelisah, nah itu ya kalau kita akan terus di kandang ya. Tapi kan pada saat kita tidak terus di kandang, tanda-tanda ini kegelisahan itu
tidak bisa kita amati. Makanya beberapa peternakan itu menggunakan pejantan untuk mendeteksi sapi betina yang birahi. Nah, yang berikutnya adalah teknologi pakan. Ini kalau kita bahas masalah pakan. Oh, sebentar. Iya, lanjut ya. Kemudian pakan ya, teknologi pakan. Jadi pemberian pakan pada ternak bahwa tidak hanya semata-mata agar ternak itu kenyang aja, tetapi dia harus memenuhi kebutuhan daripada nutrisi ternak tersebut. Jadi kebutuhan nutrisi tersebut adalah kebutuhan hidup pokoknya. Kemudian kalau kita ngomong kehidupan pokoknya itu sangat tergantung dari umur atau bobot ternak sapinya. Karena masing-masing apa namanya umur ternak itu akan berbeda kebutuhan nutrisinya. Kalau kita bahas mengenai sapi pedet ya, untuk anak sapi tentu kebutuhan nutrisinya berbeda dengan kalau kita mau eh, memberikan pakan pada induk sapi yang sedang bunting. Begitu juga sapi yang sudah melahirkan itu akan berbeda nutrisi pada masing-masing umur dan bobot daripada ternak sapi tersebut. Makanya pemeliharaan atau kandang-kandang itu pun juga sebaiknya memang harus dibedakan antara kandang yang memang untuk bunting dan kandang yang tidak bunting. Karena kalau kandang yang bunting itu kebutuhan nutrisi terutama mineral itu sangat diperlukan daripada yang memang tidak bunting. Gitu. Kemudian sapi potong itu ada yang termasuk dalam sapi bibit ya, ataupun yang mau penggemukan. Nah, ini juga berbeda lagi. Kalau sapi bibit, kita tidak boleh membuat sapi itu memiliki BCS atau SKT. SKT BCS itu adalah body condition score atau skor kondisi tubuh itu tidak boleh melebihi daripada 3. Jadi kalau sapi dipakai bibit itu sampai 5, 5 itu berarti sudah kategori gemuk. Kalau gemuk itu kita bisa melihat dari tulang rusuk itu sudah tidak ada, tidak tampak kalau kita raba, tidak tampak itu tidak tampak tulang-tulang rusuknya. Kemudian pada punggung itu juga mulus ya, rata, tidak ada gerigi-gerigi gitu kita pegang, dia melengkung, itu berarti sapi itu udah overweight ya, sudah gemuk. Itu kalau kita lakukan apa namanya bibit atau perkawinan itu pasti gagal. Kenapa gagal? Karena kalau yang gemuk itu eh, jaringan adiposa atau lemak apa namanya itu adiposanya itu lebih banyak. Kalau lemak adiposanya itu lebih banyak, jaringan adiposanya itu lebih banyak,
itu akan menghambat bagaimana hormon-hormon reproduksi, terutama hormon FSH, LH untuk mensekresikan. Sehingga sapi-sapi itu tidak akan mengalami proses fertilisasi yang baik. Nah, ini juga salah satu riset ibu waktu ambil doktor ya, waktu ambil S3, bagaimana kalau kita melakukan atau mendeteksi sapi-sapi yang gemuk dilihat dari fertilitasnya. Itu kaitannya dengan kita kenal namanya ada hormon leptin, yaitu hormon yang diproduksi oleh jaringan adiposa. Ternyata sapi-sapi yang gemuk itu mengalami tingkat kegagalan fertilisasi dibandingkan sapi-sapi yang memiliki tingkat BCS-nya 3. Kalau BCS 3 itu kita masih melihat ada tulang rusuk ya. Tulang rusuknya masih tampak. Walaupun tidak kita raba tapi sudah tampak dari luar, itu bagus untuk sapi bibit ya, perkawinan. Itu kalau kita memberikan treatment yang berbeda pada sapi bibit dan sapi penggemukan. Ya, kalau sapi penggemukan tentu kebutuhan nutrisinya akan lebih banyak dibutuhkan ya dari sapi bibit. Sebenarnya sapi makan utamanya itu adalah hijauan, ada rumput ya, beberapa rumput, kemudian leguminosa, kacang-kacangan, kemudian semua ini sebenarnya terpenuhi dari pakan hijauan karena sapi itu harus mengandung serat kasarnya lebih dari 20%. Ini sih contoh ya. Salah satu contoh bagaimana kita membuat ransum pakan hijauan yang berkualitas baik. Saat ini kalau kita melihat sapi ya, sapi-sapi, Ibu nggak tahu kalau adik-adik di sini fokus pada ternak sapi ya. Walaupun ada beberapa mungkin mahasiswa yang fokus pada anjing kesayangan, tapi tentu yang dipelajari ini adalah bagaimana manajemen daripada sapi potong di sini. Dan ini beberapa jenis pakan. Salah satu pakan yang paling banyak diberikan itu adalah ada daun gamal yang banyak dan daun lamtoro dan turi gitu ya. Itu yang paling banyak diberikan oleh peternak. Cuma kadang-kadang apa namanya? Peternak itu mengalami kesulitan akan kebutuhan daripada hijauan ini. Ini yang menjadi kendala kenapa beberapa peternakan kita akan melihat sapi itu terlalu kurus sekali. Sehingga ada beberapa yang harus dilengkapi adalah dengan memberikan pakan tambahan atau konsentrat. Namun tidak harus ya kalau Ibu katakan apakah konsentrat itu diutamakan, karena tadi sudah Ibu katakan bahwa sapi itu memang sumber utamanya adalah serat ya. Untuk pakan hijauan itu yang memang harus lebih banyak diberikan daripada pakan tambahan atau konsentrat. Namun konsentrat ini juga baik diberikan karena ada beberapa kebutuhan yang ada di dalam pakan hijauan tidak terpenuhi sehingga dapat ditambahkan dengan bahan-bahan konsentrat. Bahan konsentrat itu salah satunya bisa berupa dedak padi, jagung, ataupun biji-bijian gitu ya. Kemudian protein kita bisa dapetin dari bungkil kedelai atau bungkil kelapa, itu salah satu sumber protein. Kenapa protein ini penting diberikan? Protein itu adalah salah satu sumber bahan baku daripada hormon FSH dan LH atau hormon gonadotropin. Hormon ini kalau tingkat kandungannya rendah, itu sama saja dengan sapi-sapi tidak mengalami tingkat fertilisasi yang bagus. Karena itu sumber protein itu memang harus diberikan yang kita bisa dapatkan dari pakan tambahan ini. Tapi kalau hijauan itu seratnya yang tinggi,
sehingga harus kita berikan dari protein ini. Makanya tingkat kandungan protein juga tidak boleh lebih dari 20%. Kalau dia semakin lebih, kita harus ingat ya, yang namanya apa namanya, protein itu adalah sumbernya itu atau terbentuknya kan dari asam amino. Nah, biasanya kalau protein atau asam amino ini tinggi, itu mengakibatkan terjadi peningkatan atau pertumbuhan selnya kan lebih banyak atau lebih besar. Kita pun tidak mengharapkan bahwa sapi-sapi itu menjadi gemuk ya. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, kalau sapi terlalu gemuk, fertilitasnya semakin rendah. Kalau semakin rendah berarti kaitannya dengan hormon pun juga mengalami kendala atau hambatan yang sering kita sebut dengan feedback negatif. Nah, ini adalah contoh pakan hijauan dari golongan leguminosa ataupun dari hijauan berserat. Kemudian ini adalah pakan tambahan atau konsentrat yang ini juga bisa diberikan tapi tidak boleh melebihi dari 20%. Selain pakan, yang penting juga dalam manajemen pembibitan adalah kandang. Kandang banyak ya, kalau Ibu lihat di beberapa peternakan, kalau kecuali yang sistem peternakan secara dipelihara secara intensif ya, itu pasti sudah sesuai dengan struktur kandang, yaitu tidak boleh licin, kemudian harus miring ya, tingkat kemiringannya juga tidak boleh ya, terlalu miring karena kaitannya nanti kasus-kasus prolapsus, prolaps UPR. Biasanya salah satu faktor predisposisinya adalah kandang yang terlalu miring. Kemudian yang licin juga sangat jelas nggak boleh karena akan menimbulkan cedera pada sapi. Kemudian harus mendapatkan suhu lingkungan panas, angin, kemudian juga harus lengkap ya, karena kalau kandangnya agak panas atau dibuat tertutup, nah kalaupun tertutup ya harus disediakan fasilitas ventilasi. Ada beberapa yang Ibu lihat di daerah mana tuh ya, Badung ya, Badung itu malahan kandangnya tertutup. Jadi memang sengaja tidak dibuat terbuka, tapi dia menyediakan fasilitas ventilasi yang bagus. Nah, itu kaitannya nanti katanya sapinya itu agar tidak eh, kena parasit ya. Biasanya kita sering lihat kan akibat gangguan parasit menyebabkan kulit sapi akan mengalami perlukaan, itu akan mempengaruhi daripada kesehatan sapi. Jadi dia buat kandang itu tertutup, itu sebenarnya asal ada ventilasi dan pencahayaan masuk. Kemudian kandang juga apa namanya, seperti ini ya, tidak boleh licin, tidak mudah lembab, dan dibuat agak miring yaitu 2-60 derajat untuk mempermudah pembersihan. Kemudian dilengkapi dengan tempat pakan, kotoran, kemudian ada tempat kandang umbaran. Nah, umbaran atau apa namanya, beberapa lahan kalau memang bagus ya, itu sekarang sudah mulai sapi-sapi itu diumbar. Jadi tujuannya memang, kalau kita tahu kalau sapi ini, pengalaman Ibu juga riset banyak sekali, di mana kalau sapi yang terlalu dikandangkan itu diikat ya, itu akan mengalami kejadian silent heat. Kemudian kalau dibilang kejadian gangguan reproduksi, terutama gangguan di sini maksudnya adalah kejadian silent. Silent itu sebenarnya sapi itu estrus, sapi itu mengalami ovulasi, cuma tanda-tanda itu tidak terlihat. Risikonya apa yang terjadi kalau tanda-tanda estrus tidak diamati, maka akan menjadi kendala petugas inseminator pada saat melakukan IB. Jadi kegagalan perkawinan itu salah satunya adalah keterampilan dari petugas inseminator yang tidak bisa mendeteksi terjadinya estrus. Jadi kenapa? Karena
kan apa namanya kadar estrogen yang memang peranan di sini adalah memperlihatkan tanda-tanda birahi. Nah, akibat kandang atau akibat salah satunya ternak yang selalu diikat, jadi dia tidak pernah mendapatkan exercise, itu sangat berpengaruh terhadap sirkulasi atau proses kerja hormon. Karena itu sebaiknya sih memang sapi itu setiap seminggu itu 3 atau 4 kali itu dilepas, diumbar ya. Makanya pada suatu peternakan memang harus disediakan kandang umbaran buat dia exercise. Kemudian juga beberapa sapi jantan juga harus ada kandang umbaran karena akan berpengaruh terhadap proses spermatogenesisnya. Jadi metabolisme atau peredaran darah itu akan penting kalau ada exercise. Kemudian sapi-sapi yang bunting dan sudah mulai trimester 3 juga harus dapatkan exercise. Ya, peternakan sapi yang pelihara secara intensifikasi memang harus menyediakan kandang umbaran. Kesehatan ternak sapi, nah itu enggak sama. Kalau kesehatan sapi itu penting ya. Apakah memang vaksinasinya juga harus sudah di apa namanya sudah dikontrol ya vaksinnya. Kemudian juga dilihat adalah keracunan akibat mengkonsumsi pakan hijauan. Ini juga beberapa harus penting. Karena beberapa pakan yang masih muda itu akan menimbulkan keracunan, sebaiknya pakan itu harus dilayupkan dengan cara dibiarkan semalam. Ini tidak boleh diberikan langsung kalau jenis pakan amtoro, gamal maupun daun ketela pohon. Nah, ini yang seperti tadi katakan adalah exercise untuk memperlancar metabolisme. Ini salah satu treatment ya kalau terjadi permasalahan. Obat-obatan, dokter hewan juga harus selalu mengontrol. Oke, itu aja rupanya. Sudah habis ya materinya. Untuk manajemen sapi potong. Jadi ada tentang bibit, reproduksi, kemudian pakan, kandang, kesehatan ya, dan recording ya data ternak. Itu salah satu bagaimana kita memanage dari peternakan sapi potong. Itu saja deh materi Ibu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Sehingga minggu depan yang mendapat materi dengan Ibu, karena itu kalau dosen lain gimana? Dosennya menentukan ya apakah kalian konsultasi dulu dengan dosennya kemarin-kemarin. Izin dokter, untuk Mika itu dari dosennya saya minta rekomendasi untuk pembahasan materi dari presenternya. Sekiranya apa yang dibahas untuk saat ini, mungkin dokter mungkin ada sedikit masukan terkait apa yang nanti dijelaskan oleh rekan-rekan yang presentasi minggu depan ke dokter. Iya, karena Ibu sudah memberikan materi tentang manajemennya pada sapi potong. Kalau bisa adik yang mendapat materi Ibu coba bahas manajemen dari sapi perah ya. Sapi perah itu nggak lebih banyak daripada sapi potong karena dia ada memiliki masa istirahatnya. Itu apa aja yang dilakukan bisa kalian bahas nanti yang dapat materi tentang manajemen sapi, pemeliharaan sapi. Baik dokter. Minggu depan itu hari Jumat ya. Coba ini lagi ya di WA karena Jumat juga Ibu ada acara, Sabtu juga enggak bisa, Minggu kita sudah mulai persiapan akreditasi S3. Kalau seandainya Jumat pagi enggak bisa, mungkin sore bisa gitu ya. Hari Jumat itu ya.
Baik dokter, mungkin saya izin informasikan malah di minggu depan. Ya. Kemudian hari ini Bu buat ya slotnya untuk semua dosen-dosen yang belum membuat slotnya. Jadi kalian yang sudah mendapat presentasi silakan di input apa namanya bahan materinya ke dalam OASE ya masing-masing dosen. Oke, ada yang mau ditanyakan apa cukup? Cukup ya. Besok kayaknya minggu depan aja langsung nanti kita diskusi ya. Kalau ada yang ditanyakan. Baik dokter, mungkin diskusi bisa di minggu depan mantan dokter. Oke, kalau tidak ada, Ibu akhiri untuk pagi hari ini. Selamat istirahat semuanya ya. Baik, terima kasih dokter.